Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Syifaliso, saya dari kelas 11 MIA. Saya berasal dari sekolah SMA Negeri 31 Maluku Tengah. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang seorang Serikandi muda dari Indonesia yang tepatnya berasal dari daerah Maluku, yaitu ia bernama Martha Christina Tiahahu. Martha Christina Tiahahu adalah seorang gadis dari desa Abubu di Pulau Nusa Laut. Ia kelahiran 4 Januari 1800 dan meninggal pada tanggal 2 Januari 1818. Ia meninggal pada usianya masih menginjaki 17 tahun. Orang tuanya bernama Paulu Tiahahu dan Sina. Kisah perjuangan Martha Christina Tiahahu dan pasukannya mengusir penjajah Belanda dari Maluku. Pada usianya masih menginjaki 17 tahun, tak kala Martha Christina Tiahahu terjun langsung dalam medan perang tentara kolonial Belanda. Gadis yang lahir pada tanggal 4 Januari 1800 di desa Abubu, Nusa Laut ini merupakan putri sulung dari Kapitan Paulus Tiahahu, salah satu pemimpin tentara rakyat Maluku. Meski masih sangat belia, ia terkenal baik di kalangan para pejuang dan masyarakat sampai di kalangan musuh sebagai gadis yang pemberani dan konsekuensi terhadap cita-cita perjuangannya. Martha pun kerap disebut sebagai Serikandi dari tanah Maluku. Dengan rambut panjangnya yang terurai di belakang serta terikat kepala sehelai kain berang atau merah, ia mendampingi ayahnya angkat senjata untuk mengusir penjajah di Pulau Saparua. Pada waktu yang sama, Kapitan Patimura sedang mengangkat senjata melawan kekuasaan Belanda di Saparua. Perlawanan di Saparua menjalar ke Nusa Laut dan di daerah sekitarnya. Dalam perjuangannya, Martha Christina Tiahahu juga turut berperan dalam pertempuran melawan Belanda di Pulau Saparua, tepatnya di desa Ulat. Di tengah keganasan pertempuran ini, Martha memberikan kobaran semangat kepada pasukan Nusa Laut untuk menghancurkan musuh. Pekikan semangat Martha telah membakar semangat kaum perempuan untuk turut mendampingi kaum laki-laki di medan perang atau medan pertempuran. Baru di medan inilah Belanda berhadapan dengan kaum perempuan fanatik yang turut berperang atau bertempur. Pada pertempuran tersebut, Richmond, seorang pemimpin perang Belanda, dapat dibunuh oleh pasukan Martha Christina. Dari segala penjuru pasukan rakyat mengepung. Sorak-sorai pasukan bercakalele, teriakan yang menggigilkan memecahkan udara dan membuat bulu Roma merinding berdiri. Dengan kematian pemimpin Belanda, penjajahan semakin brutal dan menekan dan menyerang rakyat Maluku. Pada tanggal 12 Oktober 1817, Vermeulen Kinger memerintah serangan umum terhadap pasukan rakyat. Bertempur sengit pun tak dapat dihindarkan, korban berjatuhan dari kedua pihak. Ketika akhirnya pasukan rakyat membalas serangan yang begitu hebat ini dengan melemparkan batu, para ofisir Belanda menyadari bahwa persediaan peluru pasukan rakyat telah habis. Vermeulen Kinger memberikan komando untuk keluar dari kubu-kubu dan kembali melancarkan serangan dengan sangat terhunus. Pasukan rakyat mundur dan bertahan di hutan. Seluruh negeri Ulat dan Ou diratakan dengan tanah. Semua, ada yang dibakar, ada yang dirampok habis-habisan. Martha Christina, sang ayah, serta beberapa tokoh perjuangan lainnya tertangkap dan dibawa ke dalam kapal Eversteen. Di dalam kapal ini, para tawanan dari Jazirah Tenggara bertemu dengan Kapitan Patimura dan tawanan lainnya. Mereka diinterogasi dan dijatuhi hukuman karena masih sangat muda. Martha Christina Tiahahu dibebaskan, tetapi ayahnya Kapitan Paulus Tiahahu tetap dijatuhi hukuman mati. Dalam suatu operasi pembersihan pada bulan Desember 1817, Martha Christina Tiahahu beserta 39 orang lainnya tertangkap dan dibawa dengan kapal Eversteen ke Pulau Jawa untuk dipekerjakan secara paksa di perkebunan kopi. Perjalanan Martha Christina ke Jawa yang menggunakan kapal Eversteen diwarnai pemberontakan melawan Belanda. Selama di atas kapal, kondisi kesehatan Martha Tiahahu semakin memburuk. Ia menolak makan dan pengobatan. Akhirnya pada tanggal 2 Januari 1818,
Selepas Tanjung Alang, Martha Christina Tiahahu mengembuskan nafas terakhir. Jenazah Martha Christina Tiahahu disemayamkan dengan penghormatan militer di Laut Belanda. Martha Christina Tiahahu secara resmi diakui sebagai pahlawan nasional tanggal 20 Mei 1969 berdasarkan surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 012/TK/tahun 1969. Berkat pengorbanannya tersebut, pemerintah Maluku membuat monumen untuk mengenang jasa Martha Christina. Monumen Martha Tiahahu menjadi bukti sejarah keberadaan wanita Maluku dalam membela tanah air tercinta. Nah, dari video yang tadi saya sudah terangkan, kita akan mengambil hikmah bahwa seorang wanita bukan saja hanya bisa bekerja di rumah, tapi juga bisa ikut tolong serta dalam membela bangsa Indonesia ini. Nah, itu saja penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.